Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentu saja pemirsa, pada hari ini kita mungkin hanya tinggal menghitung hari karena minggu depan bersama-sama khususnya untuk umat muslim akan memulai ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, sore hari ini kita akan berbincang, berdiskusi bagaimana kiat untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Tentunya selain kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, tentunya kesehatan diri kita ini juga terjaga. Bagaimana dengan asupan gizi yang kita makan ketika kita sahur, bagaimana ketika kita berbuka puasa, bagaimana kita harus menjaga kondisi kita agar 1 bulan penuh ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Dan tema kita hari ini menjaga asupan gizi dan kebugaran saat berpuasa. Bersama dengan 2 narasumber pemirsa yang hadir di studio JTV, acara ini dipersembahkan oleh UPT Laboratorium Gizi Pangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya menyapa terlebih dahulu dari pakar teknologi pangan UPT Laboratorium Gizi Dinkes Jawa Timur. Ada Dr. Laili Rahmawati STP MMA. Bu Laili, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah baik. Selamat sore Mbak. Terima kasih telah hadir di studio, dan tentunya juga ada konsultan spesialis penyakit dalam pemirsa, ada Dr. Libriansyah MMS PPD KEMD Finasim. Dr. Libri, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah baik. Selamat sore. Assalamualaikum para pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdua pastinya sudah siap untuk berpuasa dan siap untuk berbagi. Seperti apa tips-tipsnya untuk kita bisa tetap sehat nanti selama puasa? Saya mungkin ke Bu Laili dulu. Bu Laili, ini kan kita menyambut bulan Ramadan, ada banyak hal penting bukan hanya sekedar berpuasa, tapi juga mengatur kondisi kita. Ada penyakit-penyakit degeneratif ketika puasa seperti diabetes, hipertensi, ini yang juga rawan. Bagaimana tentang asupan gizinya di bulan puasa? Iya, mungkin alhamdulillah ya kita tahun ini insya Allah masih diberi kesempatan ya untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kita tahu selama puasa lambung kita itu kurang lebih kosongnya selama 13 jam ya. Sehingga saat kosong begitu buka memang kita harus wisdom atau bijak di dalam mengisi makanan apa dan berapa banyak. Nah, agar kita tetap sehat dan bugar selama puasa. Sebelum menjelaskan mengenai terkait dengan degeneratif, kita yang bilang yang normal dulu ya. Bagi orang yang normal, jadi kadang-kala kita itu agak sedikit balas dendam. Ada beberapa orang begitu buka itu balas dendam. Nah, itu yang harus kita waspadai. Karena biasanya memang di momen Ramadan itu menunya memang berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Iya, memang kadang-kala itu selalu dilakukan oleh seorang ibu sebagai manajer di rumah tangga, itu menyiapkan menu yang paling disukai oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Tetapi kita harus sadar bahwa selama lambung kita kosong, begitu buka kita harus hati-hati mengisinya biar tetap bugarnya, tetap bugar dulu, sehingga nanti bagaimana cara mengkonsumsinya, kita awali dengan buka yang ringan. Jadi buka dengan makanan yang ringan seperti yang disunahkan Rasulullah ya. Bukalah dengan makanan yang manis ya. Dan kalau dari segi kebutuhan gizi, kalau pada saat buka beradzan itu kita berikan 10-15% dari kebutuhan total sehari. Maksudnya gimana? Hitungannya 10-15% ini gimana? Misalkan begini, rata-rata misalkan 1900 kalori ya. Berarti untuk buka itu 10-15% kalori itu kurang lebih 200 kalori. Ini contohnya gini ya Mbak. Saya langsung contoh aja ya. Menu pemirsa yang sudah dihadirkan di sini. Contohnya ini, begitu adzan, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, tentunya doa dulu ya, Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Nah, ini bisa diawali dengan contoh takjil. Takjil itu kan disunahkan yang manis. Kenapa yang manis? Karena segera mengganti energi itu dengan cepat. Nah, yang di sempat sini terbuang selama sehari ya. Baik. Nah, kita pilih di sini smoothie kurma. Kita tahu kurma itu adalah makanan khas kesukaan Rasulullah kita. Nah, kalau pada anak-anak kadang-kala kurma itu agak cenderung kurang disukai ya. Nah, kalau orang dewasa sih tidak masalah, langsung kurma 3 ya. Setelah itu sholat. Tapi kalau untuk anak-anak kita bisa kreatif ya membuat olahan kurma. Contohnya ini smoothie, ini ada kurma, ada yogurtnya. Sehingga kurma ini kurang lebih 200 kalori segini. Ini sudah mengisi 10-15% dari kalori total sehari. Ini contoh yang lainnya lagi, ini kolak, tapi kolaknya
kita spesial nih, kolaknya ada kurmanya, jadi nggak pakai gula sukrosa, tapi pemanisnya adalah dari kurma, ada labu dan ada pisang. Nah, labu, kenapa kita pilih labu? Ya, labu itu juga makanan tradisional kita yang murah, yang banyak, tapi dia di satu sisi mengandung inulin sehingga bagus untuk tubuhnya. Baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Itu untuk yang orang normal ya, kita beda lagi untuk yang dengan penyakit tertentu. Tapi mungkin sampai situ dulu, karena degeneratif nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Saya mungkin ke Dokter Libri juga, karena apa sebenarnya yang terjadi ketika kita sedang berpuasa, Dok? Dalam tubuh kita apa yang sedang terjadi? Jadi pada posisi kita sesudah pada saat kita menjalankan puasa, jadi terdapat bahwa ada 3 utama yang paling kita harus jaga. Pertama, bahwa pada saat puasa itu tentunya asupan air di siang hari itu boleh dikatakan tidak masuk sama sekali, itu terbatas. Sedangkan aktivitas kita masih tetap menggunakan aktivitas sehari-hari yang selama ini kita kerjakan. Itu yang pertama. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan dehidrasi. Paling tidak itu slide dehidrasi, artinya dehidrasi yang tidak terlalu berat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat itu asupan kalori, asupan makan itu tidak terjadi pada siang hari, sehingga itu juga menyebabkan terjadi sistem metabolisme kita itu mengalami perubahan. Yang ketiga adalah aktivitas, dan pada posisi malam hari itu biasanya terjadi perubahan pada waktu tidur dan aktivitas yang lebih berat pada malam hari. Kenapa itu pada malam hari? Kita ketahui bahwa pada saat kita berpuasa, apalagi itu puasa Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita masuki, itu aktivitas kita itu pada malam hari itu lebih daripada aktivitas kita sehari-hari selama ini di hari-hari di luar bulan Ramadan. Karena kenapa? Di samping kita melaksanakan puasa, kita juga mengejar amalan-amalan sunnah, amalan-amalan lain yang bisa kita kerjakan. Kita ada tarawih, ada tadarusan, kemudian malam hari, kemudian ya malam hari kita harus bangun dengan segera untuk mempersiapkan sahur dan sebagainya. Tidak tidur lagi, mungkin kita harus mengerjakan waktu subuh dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menjadi perubahan pada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan hal ini menyebabkan pada saat terjadi dehidrasi, misalnya itu pada orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes ataupun penyakit ginjal, darah tinggi dan jantung, itu apa yang disebut dengan terjadinya sedikit pengentalan pada pembuluh darah. Pembuluh darah, sehingga itu juga menjadikan risiko untuk terjadinya kondisi perburukan daripada penyakitnya kalau itu tidak ditatani dengan cara yang baik. Artinya berarti kalau tidak ditatani dengan cara yang baik, artinya dia tidak bisa berpuasa begitu ya. Tapi kalau memang mau berpuasa, maka harus ada tips dan triknya, begitu ya, Dok ya? Ya, itu makanya kita hari ini kita bersama-sama. Padahal di dalam puasa itu sendiri ada satu mekanisme yang sudah menjadikan penelitian di banyak negara, dan itu sampai tahun 2016 ada keluarnya hadiah Nobel terhadap apa yang disebut dengan sistem autopagi. Justru pada saat puasa itu terjadi perbaikan yang begitu bermakna terhadap proses metabolisme dan proses regenerasi secara tingkat sel. Jadi ini memang sesuatu yang harus kita lihat dengan cara yang bijaksana begitu ya. Baik. Ini nanti harus kita gali lebih dalam secara singkatnya, mungkin buat masyarakat umum atau awam terkait dengan ilmu-ilmu kesehatan seperti itu. Apa, Dok atau Ibu, yang harus kita lakukan ketika saya mungkin punya kendala, baik itu baik itu mungkin penyakit-penyakit degeneratif tadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa? Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda dalam Bincang Sore kali ini.
Kembali bersama dengan kami pemirsa dalam Bincang Sore kali ini yang akan membahas terkait dengan menjaga asupan gizi dan kebugaran saat puasa. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan secara langsung bahwa ketika kita berbuka puasa kita tidak langsung memakan makanan yang berat begitu ya. Kita harus menikmati makanan yang ringan, yang manis setidaknya itu untuk memulihkan terlebih dahulu kondisi yang sudah hilang selama kita satu hari berpuasa, baru kemudian nanti kita akan melakukan salat maghrib, baru setelah itu makan, begitu ya, Iya. Bu Laili? Iya, betul. Aturannya begitu. Itu yang Iya. itu yang sebenarnya bisa menjaga asupan atau nutrisi yang ada dalam tubuh kita. Iya, jadi prinsipnya kan sudah dijelaskan oleh Dr. Libri bahwa kita kan ada pengaturan ya mengenai jam makan ya. Dan saat puasa kan kita boleh makannya setelah maghrib ya. Jadi yang tadi setelah buka takjil 10 sampai 15%, dan kan dilanjutkan dengan sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib itu bisa langsung mengkonsumsi makanan lengkap. Tentunya biar kita bugar selama Ramadan, prinsip gizi seimbang harus diterapkan. Jadi gizi seimbang ada karbohidratnya, ada protein, ada sayur. Ini seperti yang ada di studio pemirsa. Ini betul. Adalah menu makanan yang hanya bisa disajikan dan dilihat tanpa bisa dinikmati dulu. Iya, ini ada nasi? Contoh 600 kalori ya. Jadi nasinya 200 gram, kemudian pepes ikan itu 40 gram, kemudian perkedel tahu 50 gram, dan sayurnya itu 100 gram, ditambah dengan ini 100 gram buahnya. Itu contoh menu seimbang. Kemudian nanti kan itu sudah buka ya setelah maghrib. Kemudian kan melakukan ibadah sunnah tarweh ya. Setelah tarweh kan udah lelah sholat sekian rakaat, bolehlah kita nanti snack lagi. Snack ya, bukan makanan berat snack. Kurang lebih 10 sampai 15% dari kebutuhan total. Ini contohnya, ini adalah bolu kukus ya, buah dan sayur ini. Sehingga ada buahnya, ada sayurnya sebagai pewarna alami. Sehingga itu yang kita konsumsi. Nah, setelah itu kan tidur ya. Jangan lupa cairan juga. Cairan itu harus dikelola paling tidak tetap satu hari itu 8 gelas. Dengan cara mengatur saat buka. Kalau buka kan ngelak banget ya, haus ya, bisa 2-3 gelas. Nanti habis sholat maghrib 1 gelas, habis tarweh 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas, nanti sahurnya bisa 3 ya, sama sebelum imsak. Jadi ukurannya sebenarnya harus pas ya. Iya, kemudian tidur ya, istirahat, sahur, makan lengkap lagi. Mau menu yang sama atau menu yang berbeda sesuai dengan kebiasaan keluarga ya. Sama 600 kalori. 600 kalori. Atau 30 sampai 35% dari kebutuhan gizi sehari. Nah, sahur. Ini saya mau ke Dr. Libri, tapi sebelumnya kalau seandainya kita tidak bisa menghitung kalori nih, karena kan tidak semua orang paham seperti yang Bu Laili ini. Artinya ya udah saya makan nasi, mungkin saya pepesnya saya nambah 1 lagi, ininya saya mungkin ngambilnya lebih banyak gitu, itu pengaruhnya gimana ke gizi kita? Over kah atau gimana? Iya, tentunya setiap orang kan ada berat badan, tinggi badan ya, betul. Itu yang menentukan kalori. Memang kalau mudahnya itu kan bisa melihat dari tabel angka kecukupan gizi, itu ada tabel sudah usia sekian kalori. Kalau mau detail ya nanti bisa konsul dengan ahli gizi. Ini yang dicontohkan adalah orang dewasa, wanita, kurang lebih 1.900 kalori dengan berat badan sekitar 60. Oh, oke. Iya, kurang lebih segini. Standar tadi ya? Kurang 1 Mbak Agnes. Apa itu? Nanti sebelum sahur, sebelum imsak, tutup dengan boleh susu 1 gelas, boleh buah potong. Prinsipnya sebelum imsak ya, sebelum berarti imsak dan air putih untuk apa ya, mempertahankan lambung biar dia awet seger, awet kenyang. Prinsipnya itu. Baik. Nah, Dr. Libri, ini menu ini bagi saya begitu ya, ketika hampir setiap tahun mengikuti puasa Ramadan dan kemudian melihat ini kok kayaknya beda dengan menu-menu buka puasa, kayaknya ini yang simple banget tapi justru ini lengkap. Sementara di luar sana ketika buka puasa menunya sangat-sangat berlimpah. Apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita habis kosong lama? Kemudian kita makan begitu ya. Apalagi begitu buka langsung kita makan, kita nggak hanya takjil, kita langsung makan. Itu apa yang kemudian terjadi dalam tubuh kita sebenarnya, Dok? Ya, itu yang tadi kita bicarakan dari awal, bahwa pada saat itu
kemungkinan kita terjadi dehidrasi, Ya. kondisi yang mendadak. Nah, posisi yang mendadak ini apapun yang terjadi, baik dalam kita analogkan dengan kehidupan kita sehari-hari aja ya. Ya. Sesuatu yang mendadak itu kayaknya bikin kagetan. Begitu juga yang terjadi dengan organ tubuh kita, begitu ya. Pada prinsipnya adalah sebenarnya menu-menu ini adalah seolah-olah tanda kutip adalah menu-menu sederhana. Ini biasanya diperuntukkan bagi teman-teman atau bagi penderita-penderita diabetes misalnya, atau penderita-penderita yang apa namanya itu yang memiliki penyakit-penyakit degeneratif. Tetapi pada kita orang yang normal, pada prinsipnya itu ada satu kata kunci yang tadi disebutkan oleh Bu Laili adalah gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang Gizi kuncinya. yang seimbang artinya bahwa apapun bentuk makannya, kalau dia tidak diabetes artinya boleh dia makan gula, pakai gula segala macam. Kalau dia ada hipertensi berarti mungkin dikurangi posisi garamnya. Natrium. Tetapi pada posisinya bahwa di mana orang itu kita akan melakukan berbuka puasa, maka berbuka puasa itu adalah kita tarik dari minimal sepertiga dari makanan kita selama ini yang ada. Jadi makanan kita yang selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sepertiganya minimal kita ambil di saat mulai berbuka sampai selesai maghrib. Sampai selesai maghrib. Ya, jadi dua episode itu, yang berbuka dengan makanan yang ringan-ringan dulu, terutama dengan cairan, makanan yang manis, kemudian selesai maghrib kita cukupkan minimal sepertiganya, lalu nanti habis kita tarawih, kita makan lagi, dicukupkan kalorinya dengan kalori yang mungkin sepertiganya lagi atau seperempatnya dari posisi yang ada. Lalu sebelum kita tidur itu boleh kita makan lagi, istilah Ibu tadi, sebelum kita masuk ke arah posisi sebelum sahur itu kita boleh lagi mendapatkan makanan, artinya Asupan tidak ya. berkurang itu, dan itu banyak. Jadi jangan sampai kita mendadak tiba-tiba Allahu Akbar langsung sate 15 tusuk begitu, kemudian makanan berat. Nah, itu yang kasihannya nanti adalah pada saat itu perut kita lagi kosong, tentu akan dadakan dia bergerak ya. Tapi sorry, boleh juga nggak sih dok, Bu, kalau kita misalnya ada banyak yang kemudian sahurnya itu sudah nabung dari sejak malam sebelumnya. Ya itu. Iya, itu boleh saja. Jadi artinya dengan kata lain kita bisa puasa dari sejak jam katakanlah 10 malam gitu ya sampai dengan. Iya, itu boleh saja, tetapi itu tidak membuat kita bugar. Sedangkan yang kita tuju adalah kebugaran dan keamanan kita. Siapa tahu kita punya penyakit-penyakit tertentu, itu menjadi aman. Makanya kita coba untuk dialogkan. Sebaiknya adalah kalau kita memang mengikuti sunnah Rasul, bahwa itu dikatakan bahwa mendekati waktu imsak, mendekati waktu imsak. Imsak itu kan sebenarnya adalah masih tanda boleh. bahwa kita sudah mau selesai sahur. Itu kan seperti itu. Ya pada waktu itulah kita lakukan berapa banyak kalori yang kita minimal sepertiga dari jumlah porsi makan kita. Minimal sepertiga dari jumlah porsi makan kita. Jadi 25 sampai 30% itu adalah dimakan pada saat sahur. Pada saat sahur. Baik, kita jeda dulu sebentar, tapi kata kuncinya bugar itu wajib. Karena dengan bugar pastinya ibadah puasa kita juga pastinya akan menjadi ibadah yang bisa diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa, masih dalam Bincang Sore persembahan UPT Laboratorium Gizi Pangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Ya pemirsa, UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini hadir untuk bisa berbagi tentang bagaimana ketika nanti kita berpuasa ini bisa menghasilkan puasa yang baik, puasa yang bisa diterima karena bukan hanya sekedar berpuasa, hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi juga harus berkualitas. Berkualitas ini kita berbicara tentang gizi yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga kondisi badan kita tetap bugar. Lalu bagaimana kemudian pola, karena kadang-kadang juga seperti tadi ya, mungkin makannya kita nabung di malam harinya untuk sahur. Kemudian di siang harinya kita beristirahat untuk menghemat tenaga supaya tidak terlalu mengeluarkan tenaga banyak. Ini gimana dok, kalau dengan pola-pola seperti itu? Kuncinya adalah masih tetap kita
sesuai dengan kebutuhan. Asupan gizi atau Kebutuhan asupan kita, ya. makan kita adalah sesuai dengan kebutuhan kita harian yang selama ini kita makan. Dan polanya juga sama. Jadi 3 besar dan 2 snack. 3 besar dua snack. dan 2 snack. Oke. Nah, tetapi pola itu kita tukar sedikit, kita ubah sedikit saja. Yang untuk makan pagi mungkin kita bawa ke makan sesudah Sore. taraweh. Oh, Tetapi untuk makan siang, biasanya kita nih porsi yang terbesar itu adalah makan siang ya. Betul. Nah, untuk makan siang kita tarik ke arah untuk Buka. ke arah sahur untuk makan siangnya. makan Karena siang itu kita tarik ke sahur, buka ya? yang itu ya, kita tarik ke sana. Lalu untuk yang makan malamnya kita biasakan penuhkan untuk yang posisi berbuka. Atau itu dibalik di mana sesuai dengan selama ini yang kita kerjakan. Selama ini yang kita kerjakan. Itu yang paling utama. Sehingga di antara ini, di antara selesai habis kita berbuka, kemudian kita makan besar sesudah maghrib, lalu kita istirahat sebentar, lakukan tarawih, lantas kita bisa makan besar lagi sesudah itu. Kemudian kita ada snacknya lagi, lalu makan besar lagi di saat kita sahur. Bukan berarti makan besar ini adalah harus makan nasi. Nanti kok aku habis tarawih disuruh makan nasi, nanti banyak juga yang mengatakan nanti perut saya bunjit dok, katanya kan. Ya. Habis itu kan saya tidur. Bukan begitu maksudnya, tetapi bisa diganti dengan makanan pengganti yang lain yang kalori dan komposisinya itu memenuhi sesuai dengan yang sudah kita biasa makan selama ini. Makanya itu untuk mengenai apa makanannya yang baik, itu tadi Bu Leli sudah menunjukkan. Ini baru porsi di mana posisi malamnya saja loh ini. Ini hanya posisi malam ya? Posisi malamnya ini, saja. Ini setelah maghrib ya? Sampai setelah maghrib. Tarawih. Iya, sampai Ini sesudah sampai tarawih tarawih. ya? Dan ini kalorinya besar. Dan ini kalorinya besar, terpenuhi kalori-kalori itu tadi. Nah, jadi bagaimana cara bentuknya ya tentu boleh diganti sama rawon boleh. Asik. Diganti sama rujak cingur boleh kan itu Ibu Leli ya? Iya boleh, tapi bagaimana mengkomposisikannya sehingga itu menjadi makanan yang baik. Terutama pada pasien diabetes ya. Pasien diabetes yang diizinkan untuk berpuasa ya begitu ya. Karena ada pasien diabetes yang tidak bisa diizinkan untuk berpuasa. Jadi untuk pasien diabetes terutama jangan sampai posisi gulanya itu lebih dari 15% dari jumlah kalori yang ada. Jadi ya kalau kita berbuka dengan gula, pakai gula yang sendok yaitu 1 atau 2 sendok, ya bolehlah untuk posisi pada saat kita berbuka ya. Pada saat kita berbuka. Tetapi sesudahnya jangan lagi kan begitu. Karena itu berbahaya. Karena tapi itu memang berbahaya untuk sekali diabetesnya. lagi mungkin Dokter Libri dan juga Bu Leli ini paham begitu kan. Tapi sementara masyarakat awam tidak terlalu paham dengan apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Asupan-asupan apa saja. Yang penting inilah kebiasaan saya makan sehari-hari dan mungkin karena ini momennya Ramadan maka boleh dong nambah-nambah sedikit yang lebih dibandingkan yang hari-hari biasanya. Gimana Bu Leli? Iya. Memang harus belajar ya bagaimana memenuhi makanan yang baik. Karena pemilihan makanan yang kurang tepat di saat malam nanti akan berpengaruh pada siangnya. Misalkan pada saat buka sahur tidak ada sayur ya. Biasanya nanti jam berapa gitu udah lemes, sudah lapar. Artinya berarti kalau memang kita merasakan lemes dan lapar itu ada yang salah begitu dalam pemilihan makanan kita. Jadi sayur, buah itu harus ada, terutama saat sahur ya. Saat sahur itu wajib ya ada sayur dan buah. Karena sayur, buah itu kan serat ya. Serat itu lebih lama di lambung, dia dilepas secara perlahan sehingga dia bisa bugar. Apalagi cairannya cukup. Jadi melakukan aktivitas, kerja, apapun itu masih tetap fit. Ya, jadi tapi kalau pemilihan makanannya misalkan di sahur udah keringan, nasi sama gorengan, nggak ada sayur sama gorengan, minyak yang tinggi, nanti akan berdampak pada pembuluh darahnya agak menyempit sehingga dia kekurangan oksigen ya, sehingga siangnya itu bawaannya lemes, ngantuk, sehingga dia nggak bisa produktif. Nah, makanya kita harus bijak di dalam memilih makanan itu. Kalau dengan yang mereka yang berolahraga secara rutin gimana? Ada yang kemudian menjadikan alasan puasa olahraganya ini dulu supaya saya bisa hemat tenaga dan bisa kuat sampai dengan nanti buka puasa. Ini gimana untuk olahraga? Boleh.
Saya kira kalau bagi yang pecinta olahraga tetap dianjurkan olahraga, cuman pemilihan waktunya ya. Jangan siang-siang, apalagi pas saat hipoglikemi. Kalau saya pun misalkan pagi habis sholat subuh itu juga enggak apa-apa. Asal cairannya benar-benar dihitung ya. Total sehari itu paling 8 gelas. Sehingga silakan diatur saat kapan Sehari saja 8 tetap 8 gelas. gelas yang diasup. Sehingga mau habis subuh, mau sebelum buka sambil ngabuburit ya, mau setelah tarawih boleh. Tapi pemilihan olahraga yang sifatnya ringan, yang aerobik ya, mau jalan, jogging, bersedih atau treadmill ya. Tapi itu bisa meningkatkan kebugaran selama puasa. Artinya puasa itu tidak kemudian menghilangkan pola-pola konsumsi kita yang masuk ke dalam tubuh begitu ya. Iya. Air, makanan tetap sesuai dengan porsinya, hanya mungkin diatur, dibagi sesuai dengan porsinya. Iya. Jadi enggak apa-apa kita olahraga itu enggak apa-apa, asal pemilihan waktu sama jenis olahraganya. Nah, iya. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan, karena ada juga beberapa puasa sunnah begitu ya, dan juga puasa yang mungkin katakanlah ada beberapa orang diet begitu mengatakan ini puasa apa yang kemudian menjadi pembeda antara puasa Ramadan dengan puasa-puasa lain yang dilakukan oleh orang-orang. Oh ya, ini adalah pertanyaan yang kita semua harus apa namanya itu mencermatinya. Bedanya itu adalah paling tidak dari dua sisi. Pertama bahwa puasa, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud yang kelang hari, itu adalah waktunya itu tidak berlama-lama begitu loh. Jadi tidak hari ini puasa, kemudian ya? dia besok dia bisa tidak berpuasa. Sedangkan puasa Ramadan ini adalah puasa yang mempunyai waktu yang rentangnya lama, minimal 29 sampai 30 hari. Dan ini kalau tidak kita kelola dengan baik, maka kita akan mempunyai kesulitan untuk bahasanya pada saat siang hari. Jadinya orang yang ngantukan itu segala, dan dijadikan alasan bahwa puasa ini menyebabkan kita tidak mempunyai kinerja yang baik begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa harusnya dengan puasa Ramadan ini ada satu lagi kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi. Kegiatan itu terutama di malam hari itu menyebabkan kegiatan yang lebih banyak. Ada tadarusan, ada tarawih, ada qiyamul lail dan sebagainya, dan itu membutuhkan energi yang sangat besar, karena salah satu ibadah yang membutuhkan energi yang baik itu adalah salah satunya adalah puasa, di samping ibadah haji begitu kan. Di bawah itu kan ada ibadah puasa. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya ada yang disebut dengan perubahan atau mempertahankan kondisi pola hidup sehat yang baik. Nah, pola hidup sehat yang baik itu utamanya itu kan ada 3. Pertama adalah aktivitas fisik. Artinya pada masa puasa kita harus tetap melakukan aktivitas fisik, olahraga tanda kutip yang dikenal oleh orang. Aktivitas fisik yang seperti apa? Aktivitas fisik yang mempunyai kriteria, istilahnya 5 kriteria, namanya CRIBE. Tetapi paling mudahnya itu adalah jalan santai, lari-lari kecil, senam, tadi disebutkan oleh Ibu Laili, treadmill dan sebagainya, renang itu boleh, asal jangan sambil renang minum air kan begitu kan, batal pula kalau nanti puasanya. itu mencari kesempatan gitu ya. Kemudian, alasannya nggak sengaja nanti. Kemudian yang kedua adalah dengan berpuasa ini paling tidak kita mendekatkan diri sehingga ada satu posisi bahwa stres itu makin turun. Kalau stres itu makin turun, maka aktivitas dan metabolis tubuh kita itu akan makin baik, otak kita juga harusnya makin menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada hari-hari biasa. Ada 5 langkah, 5S istilah saya itu, 5S yang dikeluarkan oleh Dr. Libri itu. Pertama adalah pada saat kita berpuasa, tentu kita akan makin banyak senyum, tidak pasang wajah yang cemberut begitu ya. Nah, itu menghasilkan endorfin yang tidak terlalu besar. Dok, mohon maaf kita harus jeda dulu sebentar ya, karena nanti kita lanjutkan di 5S tadi itu ya. Karena kita sesaat lagi akan mendengarkan bersama untuk azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelumnya saya informasikan untuk yang mau bergabung, sharing atau bertanya bisa di line WA 081 3322 66779. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa.
Selamat menunaikan ibadah maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya pemirsa, dan kita belum buka puasa, jadi yang di sini tetap masih menjadi pajangan begitu ya. Nanti mungkin kalau buka puasa nanti Bu Laili sama Dr. Libri kesini lagi bawa makanan untuk kita buka puasa. Nah pemirsa, sudah ada beberapa yang masuk ke bergabung di line WhatsApp untuk bincang sore kali ini yang memang dipersembahkan oleh UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya baca beberapa karena ini sepertinya kurang lebih hampir sama rata-rata terkait dengan bagaimana pola makan. Diana di Gresik, apakah minum es itu baik untuk berbuka puasa dan kenapa Ramadan itu berat badan itu cenderung naik? Harusnya kalau puasa mungkin turun gitu ya. Kemudian Amalia di Surabaya, biasanya kalau mau buka ada makanan gorengan, apakah itu bisa menjadi takjil? Kemudian Budi di Bangkalan, saya kalau sahur biasanya mie instan plus nasi. Kesulitan untuk mengubah kesukaan akan mie. Mohon saran. Ini kayaknya mewakili saya kalau ini. Monggo ini Bu Leli ya. Es ya, kalau masalah es kan tergantung sensitivitas masing-masing orang ya. Ada yang tahan, ada yang tidak. Kalau misalkan tahan, iya enggak masalah ya. Oke ya. Iya enggak masalah karena tidak kan pengaruh apapun iya, tubuh jadi ya. tapi kalau bagi orang yang sensitif ya sebaiknya dihindari, seperti saya yang sudah usia ya sebaiknya yang hangat. Karena memang yang tubuh kita kan suhunya kan hangat ya, itu sebenarnya ya itu yang lebih cocok. Tapi kadang anak-anak muda itu maunya agak sedikit lebih dingin untuk menghilangkan rasa haus, boleh ya, asal jangan berlebihan. Karena kalau es berlebihan akhirnya akan menekan nafsu makan. Oh oke. Ya itu sehingga nanti makan utamanya justru tidak bisa dikonsumsi dengan baik. Akhirnya dia kekurangan nutrisi yang berdampak pada kebugarannya, tentunya itu. Kemudian tadi yang gorengan ya. Gorengan, boleh nggak itu untuk takjil? Memang buka ada gorengan itu yang anget-anget itu sangat menarik ya. Sebenarnya boleh sih boleh, tapi harus dikendalikan porsi. Dan perlu diingat juga bahwa makanan gorengan itu kalorinya jauh lebih tinggi, 2 kali lipatnya dibanding yang tidak goreng. Ya Berarti, karena lemak itu kan 1 gramnya 9 kalori. Efeknya berarti bisa menjadi lebih kenyang atau Iya, gimana? lebih banyak kalori yang dikonsumsi. Ya, sehingga tadi dampaknya berat badannya jadi naik ya, karena itu gorengan itu satu porsi misalkan OT tahu isi itu luar biasa bisa 150 sampai 200 bahkan ada yang 300 kalori ya. Potongnya. Nah, padahal itu dianggap masih belum buka, masih takjil, belum nanti bukanya, sehingga kenapa pemilihan makanan yang salah itu bisa justru meningkatkan berat badan ya itu. Kemudian mie instan ya. Mie instan sahur, mie instan plus nasi. Mantap. Mie instan sama nasi sama-sama karbonya ya. Kalau memang suka mie instan untuk diversifikasi ya silahkan, tetapi sebaiknya tetap ditambahkan sayur, ditambahkan proteinnya ya. Jadi kalau nasi ya, jadi jangan di lauknya mie instan itu kebiasaan yang kurang tepat ya. Sebaiknya harus berubah menjadi yang lebih baik agar nanti selama puasa kalau ada sayurnya, ada proteinnya kan stok nutrisinya cukup sehingga selama seharian bisa melakukan aktivitas dengan baik, tentunya seperti itu. Oke, mungkin kalau terkait dengan kenapa Ramadan berat badan cenderung naik, Dr. Libri mau menambahkan juga? Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi sudah pas, bahwa mungkin di sini letaknya bahwa Ramadan itu sebenarnya membantu kita untuk lebih bersabar begitu ya. Artinya begini, pada saat kita berbuka sepertinya kita mau balas dendam semuanya. Ya, kecenderungannya begitu. Jadi pada prinsipnya bahwa ini udah dibayangkan udah makanan macam-macam nih kalau mau buka. Betul, saya akan ulangin lagi bahwa semuanya itu tidak dilarang begitu ya, kecuali pada penyakit tertentu ya. Itu ada yang dilarang. Artinya kalau kita sehat-sehat saja atau penyakit kita tuh bukan penyakit yang menghambat kita untuk memakan sesuatu begitu ya. Saya kira samakan saja dengan hari-hari kita biasa, hanya mungkin polanya kita ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya sangat setuju sekali bahwa misalnya sahur dengan mie instan plus nasi tadi ya. Ya biasanya itu nanti jam 9 dia ngantuk. Sudah lapar, lemas, ngantuk dan ngantuk dan ngantuk, lemes, dan nanti jam 12-an itu sudah lapar banget dia. Karena kenapa? Ya mie instan itu kan bubuk yang ditumbuk sehingga dia mudah sekali diserap. Segernya di awal, cepat dia
jatuhnya. Oh, Jadi dan ketika lebih baik, saya sangat setuju bahwa pada porsi di mana sahur itu jangan lupa memakan serat yang lebih banyak, karena membantu kita untuk menghambat penyerapan yang ada di dalam pencernaan kita. Oke. Untuk diketahui bahwa hal itu terjadi karena refleks atau mekanisme yang terjadi di dalam pencernaan kita sendiri itu, kalau masuk karbohidrat atau masuk gula, itu ada zat yang segera menetralkan gula itu sehingga dia baik. diserap. Dan kalau itu cepat ya cepat juga. Dan itu mekanismenya akhirnya yang ketika terjadi. mungkin kalau siang sudah Lemes, karena sudah, salah pola, iya. siang sudah lemes, mungkin kita akan memilih tidur begitu Iya. ya, sampai dengan nanti buka puasa Iya. memilih makanan yang berat, dan nggak salah kalau berat badannya kemudian menjadi Betul. naik di bulan Ramadan. Ini ada beberapa pertanyaan Mita di Surabaya. Saya hamil 3 semester awal, pengen puasa. Sarannya gimana nih supaya nggak lemes dan mual? Kemudian dengan yang sama juga, Rahman di Surabaya, saya diabetes juga mah. Bagaimana menu yang sehat buat saya? Kemudian juga gimana cara mengatasi pecandu kopi dan rokok saat puasa? Ini mungkin beberapa orang-orang yang punya kebiasaan atau kondisi-kondisi khusus. Dokter Libri Ya. atau Bu Leli? Mungkin saya mulai dulu. Monggo, Dokter Libri. Saya kira kalau yang trimester pertama pada kehamilan, saya pikir kalau itu tidak menyebabkan kondisi yang memberatkan bagi yang bersangkutan, saya kira itu bisa saja kita melakukan puasa. Bagaimana menghindari mual tadi? Nah, itu tadi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Laili tadi udah sangat pas. Kurangi makanan yang mengandung goreng-gorengan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak makanan serat. Perbanyak makanan serat itu apa? Yaitu tadi sayur-sayuran. Saya lihat itu enak sekali itu, ada wortelnya, ada buncisnya, ada kacangnya, ada segala macam. Itu sendiri sudah berapa kalori, dan itu yang bisa dimakan oleh kita pada saat berbuka dan pada saat sahur. Itu jangan lupa kita makan. Artinya lagi-lagi asupannya itu harus yang tepat. Benar. Ya. Nah, kemudian untuk diabetes itu ada skornya ya. Diabetes itu ada skornya. Pada penderita diabetes yang tidak menggunakan insulin dosis tinggi, itu bisa dilakukan atau melakukan puasa dengan seperti orang biasa. Tetapi asupan makannya dan obat-obatnya itu mesti kita ubah polanya. Misalnya obat-obatan yang sulfonylurea misalnya, karena diabetes itu dia pasti sudah hafal dengan obatnya, seperti glimavirid itu segala macam, itu dimakan atau dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Kemudian makan pada saat sahur itu porsinya diperbesar sedikit, ditarik yang makanan sesudah maghrib tadi itu ditarik sedikit ke porsi makan yang di sahur. Dan itu yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa pada orang diabetes itu asupan untuk cairan itu harus lebih banyak daripada orang yang tidak diabetes. Karena kenapa? Pada saat diabetes itu bisa terjadi 3 kondisi. Pertama, hipoglikemi karena kesalahan asupan pada saat pada saat sahur. Yang kedua, dia terjadi dehidrasi sehingga terjadi pengentalan yang makin memperberat diabetesnya, sehingga tolong minumnya itu diperbanyak terutama pada saat sahur. Kemudian yang ketiga, justru terjadi hiperglikemia karena kesalahan kita atau kekurang tepatan kita dalam mengkonsumsi makanan yang tipe-tipe makanan yang tidak diperuntukkan untuk diabetes. Kemudian yang ketiga tadi mungkin nanti dikomentarin oleh Bu Laili juga di 1, 2, 3 itu kopi sama rokok. Kalau rokok nggak usah kita lah yang bicara ya. Jadi artinya rokok itu ya sudah harusnya memang sudah di stop lah. Ya paling tidak malam hari ya di mood aja ya, silakan lah rokoknya gitu. Yang bahaya itu apinya kan gitu kan. Ya rokoknya kan nggak bahaya. Yang rokok kan tolong gitu. Ya kalau siang hari kan jelas tidak. Tapi kalau kopi saran saya itu lebih baik dilakukan sesudah berbuka puasa. Jadi sesudah aktivitas maghrib itu bolehlah kita ngopi. Setelah maghrib ya? Ya, setelah maghrib. Kenapa saya tidak balikkan dia ke arah pada saat sahur? Karena kopi itu merangsang kita untuk lebih banyak berkemih. Nanti dehidrasi kita, sayang. Jadi tidak apa-apa kalau memang kesegaran itu bisa terbentuk pada saat kita meminum kopi. Itu malah bagus malah.
Tidak apa-apa, Baik. silakan. Baik dok, jadi pengaturan, lagi-lagi pengaturan memang Ya. pemirsa, dan kita harus benar-benar detail supaya puasa kita juga bugar dan produktif. Iya. Bu Laili. Saya menambahkan yang kopi tadi ya, kopi ya memang sudah sesuai ya, sudah benar bahwa memang kopi, teh ya, memang tidak disarankan di sahur. Semuanya Ya. disarankan buka tapi setelah maghribnya berarti Iya, ya? boleh setelah tarawih boleh, pada saat buka boleh. Pada ya. saat buka boleh? Boleh. Pada saat buka ya? Boleh ya. Boleh juga, asal jangan langsung kopi, mungkin apa dulu ya. Oh, oke. Apa dulu yang manis Itu dulu. bukan menu buka ya berarti ya, Iya, kopi? bukan langsung Allahu Akbar langsung Langsung kopi kopi, jangan deh ya. Berdebar nanti jantung. Iya, tidak kuat. Salah nanti ya. Bukanlah orang candu kopi kan memang dia kepinginnya itu. Jadi kalau sahur itu berisiko dehidrasi karena keduanya kopi teh itu sifatnya diuretik. Termasuk coklat? Iya, termasuk Coklat juga ya? Juga. Susu Gitu. berarti susu coklat Susu. berarti enggak? Susu boleh. Susu enggak Kalau susu apa-apa. boleh ya? Kalau susu kan coklat itu hanya perisa ya, Oh, nggak oke. terlalu banyak ya kan. Pada beberapa orang nggak bisa minum susu yang putih boleh. Seperti yang ibu hamil tadi nggak apa-apa. Trimester 1 kan artinya perkembangan janin kan masih belum terlalu pesat-pesatnya. Selama dia bisa mengelola enggak mualnya itu enggak masalah, puasa aja. Pokoknya semua kalau tergantung niat. Kalau udah niat insya Allah kuat. Asal pemilihan makanannya sayur, buah memadai. Kalau untuk menghindari mual ya jangan memilih makanan yang terlalu berbumbu ya, yang ringan, yang segar ya, seperti smoothie. Senang sekali kalau ibu hamil tuh ya jus buah atau buat rujak, boleh lah rujak manis ya, untuk selama malamnya diatur mana dia memilihnya itu gitu. Baik, kita akan jeda dulu pemirsa, karena setidaknya kita sudah mendapatkan poinnya adalah menjaga asupan gizi ini memang pengaturan makanan, karena kita sehari penuh berpuasa, bahkan sampai dengan 30 hari ini yang membedakan antara Ramadan dengan puasa-puasa sebelumnya. Tapi nanti kita akan masuk di sesi kesimpulan bagaimana poin-poin yang utama yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Libri dan juga Bu Laili. Kembali sesaat lagi dalam Bincang Sore, persembahan dari UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami dalam Bincang Sore, membahas bagaimana nanti puasa kita bisa berkualitas, persembahan dari UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin saya ke Bu Laili karena kita masuk di sesi terakhir, sesi kesimpulan, supaya nanti apa yang kita diskusikan dari sejak tadi ini benar-benar bisa ditangkap oleh pemirsa, agar puasanya nanti bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi juga bisa berkualitas. Bu Laili. Oke, terima kasih. Baik para pemirsa, agar nanti kita selama puasa tetap sehat, tetap bugar, dan bisa melakukan semua ibadah baik yang wajib dan sunnah, makanya kita harus bisa mengatur pola makan kita. Prinsip agar puasa kita tetap sehat, bugar, tetap pola makan gizi seimbang. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tetapi mengkonsumsinya kita dilakukan secara bertahap ya. Mulai dari takjil 10-15%, kemudian 30% saat buka, nanti 10-15% setelah tarawih, 30% saat sahur, dan 10-15% sebelum imsak. Nah, itu tetap harus dijaga, terutama di saat sahur. Usahakan selalu ada serat, ya, baik buah maupun sayur. Karena ini masih pandemi, ya, sehingga perlu juga memilih bahan makanan yang bisa meningkatkan imunitas, yang kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin E, zat-zat bioaktif seperti yang tadi di kurma ada antioksidan, di labu ada inulin, ada karotin, ya, sehingga itu bisa meningkatkan imunitas kita, karena pemilihan makanan yang baik akan membantu produksi sel imun kita, sehingga kita bisa mencegah ya adanya tertular oleh wabah COVID yang selama ini masih ada di sekitar kita. Itu. Oke, dari Bu Laili selaku pakar teknologi pangan UPT Laboratorium Gizi Dinkes Jawa Timur. Dr. Libri? Terima kasih.
Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Laili tadi sudah lengkap. Hanya saya mengingatkan kita kembali bahwa pertama gizi seimbang dan lakukan ini secara BNI, batasi, nikmati, dan imbangi semuanya. Batasi, nikmati, dan imbangi. Jadi itu yang akan kita kerjakan selama dalam bulan puasa Ramadan nanti. Apa itu? Jadi kita harus betul-betul dapat melaksanakannya dengan cara yang bergembira. Jadi jangan takut kalau itu kita polakan dengan cara yang baik, seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Laili, maka insya Allah kita akan mencapai kebugaran dalam melaksanakan ibadah puasa dan dapat berprestasi sebaik mungkin dalam masa ibadah puasa ini. Saya kira seperti itu saja karena sudah lengkap. Oke, mungkin masih ada 1 menit. Tadi 5S tadi belum lengkap tadi kayaknya. Singkat aja, Dok. Oke, 5S itu pertama ya? senyum. Oke. Yang kedua kita senandung. Senandung. Iya, Oke. senandung. Happy Ya. Yang ketiga kita sport, aktivitas, olahraga. Aktivitas, oke. Kemudian yang keempat adalah ciptakan rasa kasih sayang. Sayang. Oke. Yang kelima adalah tingkatkan nilai spiritual pada diri kita. Makin lama itu endorfin kita akan makin meningkat dan itu stres insya Allah akan lari dari diri kita. Amin. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini di bulan Ramadan meskipun juga masih dalam suasana pandemi bisa tetap berkualitas dan yang pasti bisa menjaga kebugaran dan juga asupan gizi yang kita konsumsi selama bulan puasa. Terima kasih banyak Dr. Libri. Terima kasih Bu Laili untuk sesi sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua pemirsa. Dan jangan sampai puasa kita hanya sekedar menjadi sebuah kewajiban belaka, tetapi kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa memberikan ibadah puasa ini juga sebagai aktivitas yang berkualitas dan nantinya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Agnes pamit, salam sehat selalu, selamat malam, sampai jumpa.